Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Arya Pratama, NRB 332160017 dari program studi Sains Data Terapan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini saya akan mau menjelaskan tugas daripada proyek akhir mata kuliah data mining dengan judul Analisis Peramalan Gas Emisi Pra dan Pasca Produksi di bidang pertanian Indonesia menggunakan fasi time series dengan dosen pengampu Bapak Roni Susetyoko. Untuk latar belakang sendiri yaitu pertanian praproduksi di Indonesia meliputi berbagai kegiatan seperti penggunaan pupuk, pengelolaan lahan, penggunaan energi, irigasi, dan penggunaan input pertanian lainnya. Selama fase ini terjadi emisi gas rumah kaca seperti nitrogen oksida N2O dari penggunaan pupuk nitrogen dan metana CH4 dari proses dekomposisi bahan organik. Pertanian pasca produksi dan bisa melibatkan berbagai kegiatan seperti pengelolaan lahan, penyimpanan, transportasi, dan distribusi produk pertanian. Data ini mengenai emisi dari pertanian pra dan pasca produksi dapat memberikan wawasan yang penting tentang dampak sektor pertanian terhadap perubahan iklim dan dampak lingkungan dari proses-proses ini di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke tujuan, yaitu yang pertama memprediksi tren emisi dan dari pra dan pasca produksi pertanian di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi pola dan hubungan nonlinear antara faktor-faktor yang mempengaruhi emisi pertanian seperti penggunaan pupuk dan pestisida, penggunaan energi, dan proses pengolahan. Yang ketiga, dengan memahami pola dan tren emisi menggunakan metode FDS, praktik di bidang pertanian ini yang ramah lingkungan dan efisien dapat dikembangkan dan diterapkan. Dan terakhir, menunjukkan kondisi dan keunggulan dari algoritma FDS itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke metodologi, yaitu yang pertama ada import library, yang kemudian ada load dataset, habis itu speed training dan testing data, habis itu memvisualisasikan plot. Yang selanjutnya ada mempartisi fuzzy set, selanjutnya dilakukan falsification, selanjutnya ada generate FLR dan FLRG, selanjutnya falsification and rule matching kembali, kemudian diffusifikasi, selanjutnya memplotkan univariate dan multivariate model, dan terakhir itu ada mempredik hasil dari RMSE predict model. Selanjutnya tinjauan pustaka untuk logika fase sendiri adalah metode yang dasarnya dari sistem kecerdasan buatan yang dapat menerapkan kemampuan manusia dalam berpikir ke dalam bentuk algoritma yang mudah dijalankan oleh mesin. Algoritma ini digunakan berbagai aplikasi proses data yang tidak dapat diperhatikan dalam bentuk biner. Logika fase menginterpretasikan statement yang samar menjadi sebuah data yang logis. Selanjutnya ada fase time series itu sendiri adalah metode peramalan data time series yang menggunakan prinsip-prinsip fase sebagai dasarnya. Sistem peramalan mode FTS yaitu dengan cara menangkap pola data historis kemudian digunakan untuk meramalkan data yang akan datang. Selanjutnya himpunan fasi. Himpunan fasi merupakan pengelompokan suatu berdasarkan variabel bahasa yang dinyatakan dengan fungsi keanggotaan dalam semesta pembicaraan. Ini kita masuk ke sumber data. Untuk judul data itu sendiri yaitu gas emisi dari pra dan pasca produksi bulan Indonesia dengan dataset. Deskripsinya yaitu dataset tersebut merupakan dataset SDGs dari website FAO Food and Agriculture Organisasi yang mencakup emisi gas rumah kaca dan data aktivitas terkait yang dihasilkan dari tahap produksi pra dan pasca pertanian dari sistem pertanian pangan di Indonesia. Dengan link data tersebut di pada yang saya tampilkan. Selanjutnya variabel data sendiri untuk dimensi data ada 31 record data dan variabelnya ada 6. Untuk atributnya year yaitu menyatakan tanggal yang bersih tahun hasil emisi yang dihasilkan saat pra dan pasca produksi bidang pertanian dengan tipe data numerik. Selanjutnya ada unit menyatakan besar hasil emisi dalam besar kiloton dengan tipe data string. Selanjutnya ada elemen menyatakan hasil emisi dalam besar bentuk karbon dioksida CO2. Selanjutnya fertilizer manufacturing menyatakan hasil emisi yang dilakukan oleh penggunaan pupuk. Selanjutnya pestisida manufacturing menyatakan hasil emisi yang dikeluarkan oleh pengguna pestisida dan pertanian. Dengan terakhir on farm electricity use menyatakan hasil emisi yang dikeluarkan oleh penggunaan listrik. Selanjutnya kita masuk ke hasil pembahasan. Untuk hasil pembahasan saya bawakan ke dalam bentuk codingan. Yang pertama itu import library seperti biasa dan membaca dataset dari Faucet Emission Production. Selanjutnya menghapus semua baris yang memiliki
atau tidak ada values dan mengonversi kolom date menjadi tipe data datetime seperti yang sebelumnya year menjadi format year, month, and date. Seperti pada berikut untuk tampilan awal dari data tersebut. Selanjutnya memvisualisasikan data awal yang mana sini adalah tahun dan untuk Y labelnya itu fertilizer manufacturing. Untuk datanya seperti ini, setiap tahun semakin naik turun dan ada data dan juga data fluktual ada yang turun juga. Selanjutnya melihat nilai min dan max, di mana untuk nilai min value-nya itu ada 254 dan nilai max-nya itu ada 9.465 dengan nilai ekspresi value 9.111. Selanjutnya hasil penerapan diferensi data trend dengan single vector. Berikut adalah plot hasil penerapannya seperti berikut. Kemudian selanjutnya untuk tutorial of FCS model training dan prediction proses. Untuk yang pertama membuat timbunan fasi untuk variabel rata-rata dengan 10 partisipasi set. Untuk hasilnya seperti ini dengan partisipasinya saya buat 10 dan kemudian melakukan fasifikasi yaitu mengubah nilai numerik direct waktu Y menjadi nilai fasi variabel linguistik A sehingga memunculkan direct waktu fasi F dengan sini seperti ini ada A0, A0, A1, 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 A2 dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke bagian knowledge extraction. Untuk yang pertama mengenerate fuzzy logical rules. Mana untuk hasilnya itu A0 menjadi A0, A0, A1, A1, A1 dan seterusnya. Kemudian menggrupkan FLR yang sebelumnya menjadi grup FLRG, grup fuzzy logical rule, di mana untuk hasilnya seperti ini A0 itu ada A0 A1, A1 ada A1 A2, A2 ada A2 A3 dan seterusnya. Selanjutnya melakukan forecasting prosedur. Untuk yang pertama classification and rule matching, di mana untuk hasil ini terdapat yaitu trim F min 743 57 264 dan 1272. Selanjutnya ada diversification, di mana untuk hasilnya sendiri ini ada 7.657. Selanjutnya itu kita masuk ke forecast with different univariate dan multivariate model. Yang pertama kita masuk ke univariate single factor model. Di mana sini saya menggunakan beberapa metode seperti model high order FTS, fake high order FTS, dan probability weight FTS akan digunakan dengan urutan 1, 2, dan 3 menggunakan partisi yang sama pada tutorial sebelumnya. Gambar tersebut menunjukkan 5 prediksi terakhir data yang diulang pada single factor. Untuk hasilnya seperti ini. Untuk data originalnya pada garis yang warna biru ini, dan untuk yang kalian ini merupakan HOFTS ini merupakan high order FTS dan WHOFTS ini weak head order FTS dan yang terakhir PWFTS ini merupakan probabilistic weighted FTS. Untuk hasilnya seperti ini. Untuk mengenai peramalan dan data original tidak berbeda jauh dan ada yang sedikit lebih baik dan ada yang sedikit lebih apa, jauh dari kata data original. Selanjutnya kita masuk ke multivariate atau multifaktor model. Untuk model multifaktor kita akan menggunakan 2 variabel lagi selain fertilizer manufacturing dan selain selain fertilizer manufacturing yaitu kita menggunakan pestisida manufacturing dan on-farm electric use. Mana sini saya juga akan mempartisi kembali dengan partisi tersebut 10 partisi dengan fertilizer manufacturing, pesticide manufacturing, dan on-farm electric. Tuh hasilnya seperti ini pada berikut partisinya. Selanjutnya memodelkan seperti saya memodelkan model weight MV FTS, MV FTS, dan cluster FTS. Untuk hasil pemodelannya seperti ramalannya seperti pada berikut. Untuk hasil originalnya yang berada di atas warna garis biru dan untuk hasil ramalannya menggunakan metode MFTS, weight MFTS, dan cluster MFTS. Untuk hasil ramalannya menurut saya berbeda jauh dari data original. Mungkin ini saya masih ada yang salah karena masih ada yang jauh atau kemungkinan codingan dari multifaktor ini sendiri masih belum terlalu banyak di media internet. Selanjutnya kita menghitung ke nilai RMSE prediksi univariate
multivariate model. Dimana sini menampilkan hasil RMSI yang terbaik, yaitu menggunakan model Cluster MFDS2 dengan nilai RMSI paling terkecil yaitu 0,008983, dan di mana untuk hasil nilai RMSI terbesar itu yaitu ada dengan model HOFDS dengan nilai 0,212771. Baik, kita kembali lagi ke BPD. Nah, untuk kesimpulan yang terakhir yaitu adalah analisis FDS single factor dan multifaktor menunjukkan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Model FDS single factor dapat memberikan prediksi yang akurat jika hanya ada satu faktor input yang signifikan, sementara FDS multifaktor mampu memberikan akurasi prediksi dengan mempertimbangkan faktor-faktor input yang lebih banyak. Pemilihan model yang tepat tergantung pada karakteristik data, hubungan antar variabel, dan tujuan analisis yang diinginkan. Rekomendasi penggunaan model FDS dapat diberikan dalam kasus di mana hanya ada satu faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap data yang akan diprediksi. Namun penting untuk melakukan evaluasi lanjutan dan validasi terhadap model dikembangkan untuk memastikan konsistensi dan keandalannya. Evaluasi menggunakan metrik RMSE menunjukkan tingkat kesalahan prediksi model terhadap data pengujian. Semakin terendah nilai RMSE yang diperoleh, semakin baik kinerja model FDS tersebut dalam memprediksi data. Dalam penilaian ini, berhasil dikembangkan model FDS yang dapat digunakan sebagai alat prediksi yang lumayan handal. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai project akhir data mining dengan metode fuzzy time series. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.